Selamat datang di channel Historias. Kali ini kita akan membahas mengenai kekuasaan VOC. Tujuan Belanda ke Indonesia adalah berdagang rempah-rempah. Setelah berhasil melakukan daerah penghasil rempah-rempah dan mendapatkan keuntungan yang besar, Belanda juga berusaha mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Keberhasilan ekspedisi Belanda akhirnya mendorong pedagang-pedagang Belanda untuk berdagang di Indonesia, sehingga terjadi persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda. Atas prakarsa Pangeran Maurits dan Johan van Oldenbarnevelt pada tahun 1602, Belanda membentuk kongsi dagang yang disebut dengan VOC atau Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur, dengan pengurus pusat terdiri dari 17 orang. Kantor pertamanya di Banten dan dikepalai oleh Francis Wilton. Tujuan dibentuk VOC adalah menghindari persaingan di antara pedagang Belanda sehingga mendapat keuntungan yang maksimal. Dua, memperkuat posisi Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa ataupun dengan bangsa Asia lainnya, dan membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang melawan Spanyol di Eropa. Agar dapat melaksanakan tugas dengan luasa, VOC oleh pemerintah Belanda diberi hak istimewa yang diberi dengan nama hak oktroy. Adapun isi hak oktroy antara lain hak untuk melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah, hak untuk memiliki angkatan perang, hak untuk memerintah dan memiliki hak untuk mencetak uang dan melakukan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia, dan yang terakhir hak untuk membantu keuangan pemerintah Belanda. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Pieter Both. Pada tahun 1610, Pieter Both mendirikan pos perdagangan di Banten. Pieter Both kemudian meninggalkan Banten dan berhasil memasuki Jayakarta. Pada tahun itu, penguasa Jayakarta adalah Pangeran Wijayakrama yang sangat terbuka dalam hal perdagangan. Untuk pembelian sebidang tanah seluas 50 kali 50 fadem yang berlokasi di timur Muara Ciliwung, Pieter Both berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Jayakarta pada tahun 1611. Tanah tersebut menjadi cikal bakal hunian yang digunakan sebagai daerah kekuasaan VOC di Jawa dan menjadi cikal bakal kota Batavia. Selain hal tersebut, Pieter Both juga berhasil mengadakan perjanjian dan menanamkan pengaruhnya di Maluku dan berhasil mendirikan pos perdagangan di Ambon. Pada tahun 1614, Pieter Both menggantikan Gubernur Jenderal Gerard Rennes. Namun, baru 1 tahun menjabat, Pieter Both digantikan oleh Gubernur Jenderal Lawrence Rahel. Gubernur Jenderal Lawrence Rahel berhasil membangun gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung. Pada tahun 1619, Gubernur Jenderal Lawrence Rahel diganti oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Soekoen atau yang dikenal dengan J.P. Koen, seorang jenderal yang berani dan kejam serta ambisius. Bahkan dapat dikatakan bahwa J.P. Koen sebagai peletak penjajahan dasar VOC di Indonesia. J.P. Koen berusaha meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi Nusantara untuk kepentingan pribadi dan negara. Setelah J.P. Koen berhasil membangun Batavia dan meletakkan dasar-dasar penjajahan, J.P. Koen kembali ke negaranya tahun 1623. J.P. Koen menyerahkan kekuasaan kepada Pieter de Carpentier, namun pemerintah Belanda meminta kembali J.P. Koen pada tahun 1627 dan kemudian di Batavia, kemudian diangkat kembali sebagai gubernur yang kedua kali.
Dalam menjalankan kekuasaan, Jepmenggur semakin congkak dan kejam. Berbagai bentuk tindakan kekuasaan dan kekerasan, yakni budaya muslihat politik, terutama politik David Emperor, terus dilakukan. Akibatnya, rakyat semakin menderita oleh pengaruh VOC. Armada VOC diperkuat untuk mempertahankan kebijakan monopoli di setiap yang dipandang strategis. VOC membangun benteng-benteng pertahanan seperti benteng Dorstede di Saparua, benteng Nassau di Banda, benteng New Victoria di Ambon, dan benteng Oranje di Ternate, dan juga benteng Rotterdam di Makassar. Dalam waktu singkat, VOC berkembang pesat dan menjadi pusat-pusat perdagangan seperti di Maluku. VOC berusaha menguasai perdagangan dan melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Berikut tindakan-tindakan yang dilakukan oleh VOC antara lain ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah milik penduduk supaya tidak produksi berlebihan. Hongitochten atau pelayaran hongi, ini yang dilakukan di Maluku, ya, tujuannya adalah untuk menyusuri pantai, dan apabila melanggar ketentuan mereka akan dihukum dengan berat. Kemudian verbage leveranti atau rakyat menyerahkan wajib pajak berupa hasil bumi di daerah yang tidak dikuasai VOC. 4. Pringerstelsel atau kewajiban bagi rakyat untuk menanam kopi di daerah Priangan. Hasil kopi nanti akan dibeli dengan harga yang telah ditetapkan oleh VOC. Terakhir, Kontingenten, yaitu rakyat diwajibkan membayar pajak berupa hasil bumi. VOC kemudian dinyatakan bangkrut, ya, pada tahun 1799 dan dibubarkan pada tanggal 31. Hal-hal yang menyebabkan kemunduran VOC adalah 1. Korupsi, 2. Anggaran pegawai terlalu besar karena wilayahnya yang besar, 3. Biaya perang yang besar, 4. Persaingan kongsi dagang lain seperti dengan Portugis dan Inggris, 5. Utang VOC yang sangat besar, 6. Pemberian dividen kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran. Kemudian berkembangnya sistem liberalis sehingga monopoli pedagang diterapkan VOC tidak sesuai dan ya, bisa lagi diteruskan. Terakhir, pendudukan Prancis terhadap negeri Belanda pada tahun 1795. Demikian materi ini. Sekian, terima kasih.